Namaku Kirana. Di usia 28 tahun, aku merasa hidupku hampir lengkap. Aku punya suami bernama Reno, lelaki yang dulu kutemui ketika kami magang di perusahaan konstruksi yang sama. Dia pria yang hangat di awal, humoris, dan selalu membuatku merasa aman. Selama 4 tahun menikah, kami jarang bertengkar besar. Semua terasa baik-baik saja. Hingga aku hamil. Ironis ya, anak yang seharusnya menjadi anugerah, ternyata... Sebelum aku lanjut, buat kalian yang suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian bisa ceritakan pengalaman, opini, atau sekedar dukungan. Itu semua sangat berarti buat aku untuk terus berkarya. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aku hamil 6 bulan waktu itu. Perutku mulai membesar, kulit mulai terasa tegang, punggung sering sakit, dan aku selalu merasa mudah lelah. Reno semakin jarang pulang cepat dari kantor. Katanya lagi banyak proyek, lagi rapat, lagi revisi. Aku percaya saja, karena aku tak pernah diajari untuk curiga. Tapi malam itu, jam menunjukkan pukul 01.43. Aku terbangun karena perutku kencang dan aku butuh bantuan. Namun, Reno belum pulang juga. Aku coba telepon. Tidak diangkat. 3 kali, 5 kali, 8 kali. Akhirnya dia pulang pukul 02.10. Wajahnya kelelahan. Tapi bukan seperti orang habis kerja lembur. Lebih seperti seseorang yang telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. "Kamu dari mana?" tanyaku pelan. Dia membuka sepatu buru-buru. "Kerja, meeting mendadak sama klien." Jam 2 pagi. Tapi aku diam. Aku tidak mau ribut. Aku hanya ingin tidur dengan tenang. Tapi ternyata aku sedang memupuk luka yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Reno semakin aneh. Dulu dia selalu menanyakan, "Kamu udah makan? Bayi kita nendang gak hari ini? Atau kamu capek nggak?" Sekarang, dia hanya pulang, mandi, tidur. Kalau aku ajak bicara, dia jawab pendek. Sampai suatu hari, dia marah besar hanya karena aku minta ditemani kontrol kandungan. "Aku sibuk, Kai. Kamu tuh kayak nggak ngerti kerjaan orang." Aku terpaku. Air mataku menggenang spontan. Aku takut pergi sendiri, Reno. Aku sering pusing, ucapku sambil memegang perutku. Dia malah mengambil kunci mobil dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku terduduk di kursi ruang makan sambil menangis. Ada rasa yang tak bisa kusebut. Bukan marah, bukan kecewa, tapi kosong. Seperti ada bagian diriku yang mulai perlahan hilang. Hari itu hari Sabtu, hari yang seharusnya tenang. Cuaca cerah, angin sejuk, dan aku baru selesai mencuci baju yang kubeli sedikit demi sedikit dari gajiku. Aku senang membayangkan masa depan. Senang membayangkan keluarga kecilku. Tapi jam 3 sore, Reno pulang mendadak. Wajahnya datar, dingin. Tatapan yang dulu membuatku jatuh cinta, kini kosong seperti kaca. "Kai, kita harus bicara." Aku langsung merasa jantungku turun ke perut. Nada itu bukan nada baik. Aku mau cerai. Dunia berhenti. Aku benar-benar merasa seperti udara lenyap. Suamiku, pria yang kumasuki hidupnya tanpa syarat, meminta cerai ketika aku mengandung anaknya 6 bulan. "Reno, kamu bercanda kan?" Suaraku pecah. Dia menggeleng. "Ini yang terbaik." "Terbaik buat siapa? Buat kamu?" Dia tidak menjawab. Dan itu jawabannya. "Aku udah gak bisa sama kamu," katanya. "Kita beda tujuan."
Tujuan? Sejak kapan? Anak ini, aku menepuk perutku. Ini juga bukan tujuan kamu. Dia menunduk sebentar. Maaf, Kai, aku cuma udah gak bisa. Dan kalimat itu jadi palu godam yang menghancurkan semuanya. Sore itu aku memohon. Aku menangis. Aku mengguncangkan dadanya. Aku memegang wajahnya. Tapi dia tetap pergi. Tidak menoleh, tidak menyentuh perutku yang sedang bergerak, tidak peduli. Dan di hari itu aku tahu aku benar-benar ditinggalkan. 3 hari setelah dia pergi, aku mendapat kabar dari seseorang di kantor Reno. Seorang teman lama yang berani memberitahuku sesuatu yang hampir membuatku pingsan. Kirana, maaf banget, tapi Reno itu, dia udah menikah. Apa? Napasku tersegak. Sama asisten pribadinya, namanya Sarah. Apa? Megangin dinding agar tidak jatuh. Sudah menikah? Sejak kapan? 2 hari setelah dia keluar dari kantor. Dia resign mendadak. Katanya mau mulai hidup baru. Hidup baru? Dengan wanita lain? Sementara aku sedang mengandung anaknya 6 bulan. Dadaku terasa seperti ditusuk 1000 jarum. Bukan hanya sakit, tapi aku merasa dibuang, dikhianati, diganti, disepelekan. Aku menangis malam itu sampai aku kesulitan bernafas. Bayi dalam rahimku menendang, seolah ikut merasakan emosiku. Aku memeluk perutku sambil berkata berkali-kali, "Maafin ibu, maafin ibu." Bahwa dunia ini tidak adil. Bahwa di saat aku sedang berjuang mempertahankan hidup, orang yang seharusnya paling melindungiku, justru yang paling menyakitiku. Saat hidupku berada di titik paling rendah, seseorang datang tanpa kusangka-sangka. Namanya Pak Arman, direktur di perusahaan tempat Reno dulu bekerja. Sejak Reno resign, dia sering menanyakan kabarku lewat pesan singkat. Awalnya hanya sopan santun. Tapi setelah Reno meninggalkanku, intensitas perhatian itu berubah. Bukan berlebihan, bukan menjebak, bukan memanfaatkan. Lebih seperti perhatian seorang manusia kepada manusia yang sedang tersakiti. Suatu malam aku pingsan di depan klinik setelah kontrol. Ketika sadar, aku melihat Pak Arman duduk di samping randang. Apa yang Bapak lakukan di sini? Klinik telepon saya. Nama kamu yang mereka hubungi darurat masih nomor kantor lama, dan itu nomorku sekarang. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kamu nggak punya siapa-siapa yang bisa dihubungi? Tanyanya pelan. Aku menggeleng sambil menangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Reno pergi, seseorang memelukku sambil berkata, "Tidak apa-apa menangis, kamu tidak sendirian." Pelukan itu bukan pelukan cinta, bukan pelukan pria kepada wanita. Itu pelukan manusia kepada manusia. Pelukan yang membuatku merasa masih berharga. Sejak malam aku pingsan di klinik, Pak Arman mulai lebih sering memastikan kondisiku. Tidak setiap hari, tidak juga setiap saat, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak benar-benar sendiri. Sebenarnya ada rasa bersalah di hatiku. Rasa takut. Takut terlihat lemah. Takut dianggap merepotkan. Takut dibilang mencari perhatian laki-laki lain setelah ditinggal suami. Namun lebih dari itu semua, aku takut jatuh cinta pada kebaikan seseorang ketika hatiku sendiri belum sembuh. Malam itu, saat aku sedang duduk di balkon kontrakan kecilku, Pak Arman tiba-tiba menelpon. "Bu Kirana, kamu sudah makan?" Aku tersenyum kecil. "Sudah, Pak. Bapak telepon hanya untuk tanya itu?" Aku khawatir. Kata sederhana itu membuat dadaku terasa hangat, sekaligus sakit. "Aku baik-baik saja, Pak," aku katakan berusaha terdengar kuat. Tapi dia diam lama, lalu bertanya pelan,
Kamu benar-benar baik-baik saja atau cuma mencoba terlihat baik? Bagaimana mungkin seseorang bisa melihat tepat ke dalam hati kita hanya lewat satu kalimat? Aku menutup wajahku dan menahan tangis. Perutku terasa tegang. Ada rasa kencang yang tidak biasa. Aku capek, Pak, bisikku akhirnya. Capek pura-pura nggak apa-apa. Hening beberapa detik. Aku ke sana sekarang. Pak Arman nggak usah. Aku sudah di jalan. Dan dalam 15 menit, dia mengetuk pintu. Pak Arman datang membawa makanan. Sup, roti, buah. Dia bahkan membawa vitamin yang dokter sarankan. Tadi kamu bilang perutmu sering kencang? Tanyanya. Aku mengangguk. Pak Arman langsung bingung mencari posisi duduk yang tidak membuatku tersudut. Tidak membuatku merasa dia terlalu dekat, tapi juga cukup dekat untuk memberi rasa aman. Dia duduk agak jauh, lalu bertanya, "Kirana, boleh aku jujur?" Aku menunduk. "Tentu, Pak. Kamu itu wanita kuat, tapi tidak ada salahnya menerima bantuan." Aku menggigit bibir. Sudah bertahun-tahun aku bertahan sendirian. Rasanya sulit menerima kebaikan tanpa takut. Kamu tidak sedang merepotkan siapapun. Kamu hanya perlu ditemani. Dan itu manusiawi. Air mataku jatuh juga. Tiba-tiba aku merasa seperti kaca yang selama ini retak-retak dan kini mulai pecah. Aku menangis terisak sanak, tanpa suara, tanpa menutupinya lagi. Perutku makin terasa kencang. Dadaku sesak. Pak Arman panik. "Kirana? Kamu sakit?" Aku menggeleng. Ini cuma rasa yang sudah kupendam terlalu lama. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Bukan hanya perhatian. Ada kekaguman. Ada rasa hormat. "Kamu melewati ini sendirian terlalu lama," katanya. "Seseorang seperti kamu seharusnya tidak dibiarkan hancur sendirian." Malam itu, Pak Arman tidak memelukku, tidak menyentuhku. Dia hanya duduk di sofa kecilku sampai aku tertidur. Dan ketika aku bangun, dia sudah pergi, meninggalkan pesan. "Aku tidak ingin melewati batas, tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri." Aku memegang ponselku lama sekali. Entah kenapa, pesan itu membuat hatiku yang patah terasa sedikit bernyawa lagi. Usia kandunganku memasuki 7 bulan. Di saat wanita lain merasa bahagia menunggu kelahiran, aku malah dihantui kekhawatiran. Dokter bilang tekanan darahku naik turun. Stresku terlalu tinggi. Aku harus banyak istirahat. Tapi, bagaimana aku bisa istirahat ketika aku harus bekerja, mengurus semua sendiri, dan menahan luka yang terus membuka? Suatu siang di kantor, perutku tiba-tiba sakit sangat kuat. Aku memegang meja dan nyaris jatuh. "Kirana!" Aku mendengar suara seseorang. Dan ketika aku menoleh, ternyata Pak Arman. Dia sedang berkunjung ke kantor untuk rapat. "Duduk," dia memapaku. Aku sulit bicara. Nafasku pendek. Keringat dingin bercucuran. "Kita ke rumah sakit sekarang." "Aku bisa sendiri." "Kirana, ini bukan tentang kamu lagi. Ini tentang bayimu." Kata itu membuatku membeku. Bayiku. Dia belum lahir, tapi dia sudah berjuang bersamaku. Dia satu-satunya alasan aku masih hidup setelah semua rasa sakit ini. Aku menunduk sambil mengusap perutku. "Maafin ibu ya," bisikku. Pak Arman melihat itu, dan wajahnya berubah. Dia menggenggam tanganku. Hanya sebentar, dengan sangat hati-hati, lalu melepaskannya lagi. "Aku tidak akan biarkan kamu melewati ini tanpa perlindungan." Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya ucapan seseorang. Setelah pemeriksaan, dokter menyuruhku banyak istirahat. Pak Arman mengantarku pulang, dan di depan pintu kontrakanku, tiba-tiba dia berkata, "Kirana, aku ingin bicara." Aku sedikit gentar. Ada sesuatu di nada suaranya. "Kamu tahu, selama Reno bekerja di kantor, aku melihat dia punya banyak kekurangan. Tapi yang dia lakukan padamu itu, di luar batas.
Mataku memanas. Pak Arman melanjutkan. Aku tahu dia sudah menikah lagi. Aku tercekak. Bagaimana Bapak tahu? Aku tahu sejak awal. Tapi aku tidak punya hak untuk ikut campur. Sampai aku melihat kamu benar-benar sendirian. Aku menunduk, meremas perutku. Kenapa dia tega meninggalkan istri yang sedang hamil? Tanyanya lirih. Aku menggeleng. Aku tidak tahu, Pak. Aku benar-benar tidak tahu. Pak Arman menatapku lama. Ada amarah di matanya. Amarah yang bukan untukku, tapi untuk seseorang yang menyakitiku. Kirana, katanya pelan. Aku pernah gagal melindungi seseorang dulu. Aku tidak ingin gagal lagi. Aku mengangkat wajah. Bapak bicara apa? Dia menarik nafas panjang. Dulu, istriku meninggal saat hamil. Aku tidak ada di sampingnya saat itu. Aku sibuk bekerja. Dan sampai hari ini, itu penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku membeku. Jadi, inilah alasannya. Alasan kenapa dia begitu memperhatikanku. Kenapa dia begitu takut aku sendirian. Karena dulu, dia pernah kehilangan. Dan kali ini, ia ingin menebusnya. Dan pas sadar, aku mencengkram bajuku. Pak Arman, dia menatapku lembut. Kamu tidak harus membalas kebaikanku. Kamu hanya perlu selamat. Kamu dan bayimu. Dan pada malam itu, aku menyadari sesuatu. Pak Arman bukan hanya membantu. Dia melindungi dari ketakutan yang bahkan tidak kusadari. Hubunganku dengan Pak Arman tidak pernah kubayangkan akan sedekat ini. Bukan sebagai pria. Bukan sebagai calon suami. Hanya sebagai manusia yang datang pada saat aku paling hancur. Tapi aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika suatu hari dia menyebut nama seorang wanita. Salah satu kolega kantornya. Aku merasa dadaku panas. Aku tidak suka. Aku tidak tenang. Aku cemburu. Tapi aku menolak mengakuinya. Aku hanya sedang sensitif karena hamil. Gumamku pada diri sendiri. Tapi ketika dia menyentuh lenganku untuk membantuku turun dari mobil, ketika dia menatap perutku dengan senyum yang begitu tulus, ketika dia membetulkan syalku karena udara dingin, hatiku berdebar dengan cara yang tidak pernah kurasakan sejak menikah. Aku takut merasa nyaman, takut berharap, takut jatuh cinta pada seseorang. Lagi, karena cinta terakhirku, menghancurkanku sampai hampir tidak bisa bernafas. Malam itu, aku duduk sendiri, mengusap perutku. Hati ibu, tolong jangan jatuh pada orang yang salah lagi, bisikku. Tapi jauh di dalam, ada suara kecil yang tidak bisa kuabaikan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ini bukan orang yang salah. Sudah hampir 2 bulan sejak aku terakhir bertemu Reno. Hidupku mulai menemukan ritme baru. Pelan, rapuh, tapi ada cahaya kecil sejak kehadiran Pak Arman. Namun dunia seolah sengaja menguji ketenanganku. Hari itu aku sedang keluar dari kontrol dokter. Berjalan pelan menuju pintu rumah sakit ketika aku mendengar seseorang memanggil namaku. Kirana. Darahku langsung dingin. Aku berbalik dan melihat Reno berdiri di sana. Rambutnya sedikit lebih berantakan. Wajahnya tidak setampan dulu menurut mataku. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Tapi tatapan matanya tetap sama. Tatapan yang dulu kucintai, kini hanya membuatku ingin muntah. Aku harus bicara. Aku memalingkan wajah. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan kamu. Reno, aku menatapnya tajam. Kamu menghilang di saat aku hamil 6 bulan. Kamu menikah 2 hari setelah itu. Sekarang kamu mau apa? Dia tersentak. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi aku sudah terlalu hancur untuk peduli. Aku salah, katanya pelan. Tentu saja kamu salah, tapi terlambat. Reno, tolong.
Aku ingin bertemu anak kita. Aku hampir tertawa. Tertawa karena kalimat itu terlalu ironis, terlalu absurd. Anak kita? Aku mengulang dengan nada getir. Di mana kamu waktu aku nangis sendirian? Di mana kamu waktu aku hampir pingsan? Waktu aku kerja sampai nggak bisa napas? Waktu aku harus tinggal di kontrakan kecil tanpa siapapun? Dia tidak menjawab. Dan aku sadar dia tidak benar-benar ingin memperbaiki. Dia hanya takut karma mengejarnya. Aku sudah tidak butuh kamu, Reno. Dan anak ini tidak butuh ayah yang bahkan tidak ada saat ibunya hampir mati. Aku memutar badan dan pergi, meninggalkannya terpaku di halaman rumah sakit. Tapi ketika aku berjalan menjauh, perutku tiba-tiba terasa nyeri. Sangat nyeri. Aku menahan dinding. Nafasku memburu. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Dan sebelum aku jatuh, seseorang menangkapku dari belakang. Suara itu. Suara yang tahu akan selalu kutuju saat aku ketakutan. Kirana, apa yang terjadi? Pak Arman. Aku dibawa ke UGD dengan cepat. Suara langkah kaki, mesin monitor, detak jantung bayi, semua terdengar seperti gema jauh. Dokter bicara cepat. Sakitnya sering, kontraksi. Aku menggeleng lemah. Pak Arman menggenggam tanganku tanpa melepaskannya. Padahal aku tahu dia pasti takut. Kirana, lihat saya, katanya lembut. Kamu aman. Aku di sini. Kamu dan bayimu akan baik-baik saja. Tapi aku bisa melihat ketakutan dokter. Tekanan darahnya tinggi. Ada resiko kontraksi dini. Aku pingsan beberapa saat. Ketika sadar, ruangan sudah lebih sepi. Lampu lebih redup. Dan Pak Arman masih ada di sana. Dia duduk di kursi, kepalanya tertunduk, wajahnya letih. Tapi ketika mataku terbuka, dia langsung bangun dan menggenggam tanganku. Kirana, kamu bikin aku hampir kehilangan akal. Aku tersenyum lemah. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu cuma harus sembuh. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Sesuatu yang selama ini kutahan. Pak Arman? Kenapa Bapak selalu ada untuk saya? Dia tidak menjawab langsung. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kirana, kamu bukan tanggung jawabku. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi kamu penting. Penting? Kata itu menghantamku lebih kuat dari apapun yang pernah kudengar. Aku menutup mata, berusaha menahan air mata. Tapi dia bahkan tidak membiarkanku menangis sendirian. Tangannya mengusap punggung tanganku, pelan, penuh kehangatan. Sore itu aku sadar bahwa hubunganku dengannya sudah melewati batas empati dan sesuatu yang lebih dalam. Aku dirawat 2 hari untuk pemantauan. Di setiap jam, setiap pergantian shift, setiap dokter mengecek kondisi, Pak Arman selalu ada. Dia membawa makanan, membetulkan selimutku, mendengarkan keluhanku, menggenggam tanganku ketika aku takut kontraksi datang lagi. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan ruangan tanpa izin dokter jaga. Sampai perawat berkata, "Pak, Anda ini suami atau siapa ya? Hampir tidak pernah lepas dari sisi istrinya." Pak Arman menoleh ke perawat, lalu ke arahku. Tatapan itu membuat hatiku berdebar. Bukan seperti debar cinta sesaat, lebih seperti debar seseorang yang menemukan rumahnya. "Dia bukan istri saya," jawabnya pelan. "Tapi saya ingin dia tetap hidup." Aku terdiam.
Ketika perawat pergi, aku berbisik, "Bapak tidak harus melakukan semua ini." Dia menatapku dalam. "Kirana, aku tidak melakukan ini karena aku harus." Lalu dia mendekat sedikit, suaranya turun menjadi bisikan lembut. "Aku melakukan ini karena aku tidak bisa membayangkan dunia tanpa kamu." Kalimat itu membuat dadaku meledak dalam ribuan rasa yang sulit kugambarkan. Aku memutuskan menutup mata, pura-pura ingin tidur. Padahal hatiku tidak berhenti berdetak keras. Setelah 2 hari, dokter mengizinkanku pulang, tapi dengan syarat. Tidak boleh bekerja dulu, harus banyak istirahat, tidak boleh stres, harus ada yang menjaga atau menemani. Masalahnya, aku tidak punya siapa-siapa. Saat menunggu administrasi, aku sudah berpikir untuk pulang sendiri dengan taksi. Tapi begitu aku keluar dari ruangan dokter, Pak Arman sedang berdiri sambil berbicara dengan seseorang dari bagian administrasi. "Kirana, aku sudah uruskan semuanya." Aku berkedip. "Semua apa?" "Administrasi, obat, vitamin, dan..." Dia menyerahkan sebuah kunci kecil. "Aku sudah sewa apartemen dekat rumah sakit. Kamu pindah ke sana sementara. Lebih aman, lebih bersih, lebih nyaman." Aku menatapnya dengan mata melebar. "Pak Arman, saya tidak bisa menerima." "Kamu butuh tempat aman untuk melahirkan," potongnya lembut. "Kontrakanmu tidak layak untuk kondisi kamu sekarang." "Tapi saya tidak punya uang untuk..." "Kirana," dia menatapku dengan suara mantap. "Ini bukan utang. Ini bentuk aku peduli." Dadaku terasa sesak, bukan karena sedih, bukan karena bahagia, tapi karena seseorang benar-benar memperlakukanku seolah aku layak dicintai. Aku terisak pelan. Kali ini bukan karena tak mampu menahan luka, tapi karena menerima kehangatan adalah hal yang terasa asing bagiku setelah sekian lama. Aku akhirnya tinggal di apartemen kecil yang disewa Pak Arman. Tempatnya bersih, rapi, ada aroma lembut lavender, dan di meja makan sudah ada makanan siap saji yang menunggu. Setiap hari Pak Arman datang sepulang kerja. Tidak untuk mengaturku, tidak untuk mendominasi hidupku. Hanya untuk mengecek apakah aku sudah makan, apakah bayi bergerak normal, apakah aku kesepian. Kadang dia duduk diam di kursi sambil bekerja dari laptopnya. Kadang dia hanya membaca buku di ruang tamu. Kadang dia tidur di sofa jika aku ketakutan malam-malam. Tidak pernah sekalipun dia menyentuhku tanpa izin. Tidak pernah sekalipun dia memaksa apapun. Sikapnya benar-benar berbeda dari Reno. Reno memberi cinta yang membuatku lelah. Pak Arman memberi perhatian yang membuatku merasa hidup. Satu malam, ketika aku keluar kamar untuk minum air, aku melihat Pak Arman tertidur di sofa. Kepalanya bersandar pada bantal kecil. Nafasnya pelan. Pasti dia sangat lelah sepulang kerja, tapi tetap menyempatkan waktu untukku. Aku berdiri lama sekali, menatapnya. Perutku bergerak, bayi menendang. "Ayah?" bisikku spontan. Lalu aku refleks menutup mulutku, terkejut dengan kata yang keluar begitu saja. Namun di dalam hatiku, untuk pertama kalinya aku bertanya, apakah Tuhan sedang menggantikan seseorang yang pergi dengan seseorang yang jauh lebih mencintaiku? Dan malam itu, aku menangis lagi, bukan karena luka, tapi karena aku mulai mengerti, ada cinta yang menyakiti, ada cinta yang menyembuhkan, dan ada cinta yang datang sebagai rumah baru ketika semua tempat lain sudah runtuh. Hari itu, aku duduk lama di depan cermin. Perutku sudah besar, 9 bulan lebih sedikit. Nafasku mudah naik turun. Tapi yang paling berat bukan tubuhku, melainkan batinku. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah lagi. Tidak dengan kondisi seperti ini. Tidak ketika hatiku masih penuh luka dari ditinggalkan Reno. Tapi ketika aku menatap wajahku sendiri, aku sadar, aku hanya ingin tenang. Aku hanya ingin tempat pulang. Ketika aku keluar dari kamar, Pak Arman atau kini Arman saja berdiri menungguku. Matanya bergetar sebentar melihatku. "Kirana,
kamu cantik sekali hari ini. Aku ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena dalam kata-katanya tidak ada rasa kasihan, tidak ada penilaian. Hanya ketulusan. Akad berjalan sederhana. Hanya keluarga dekat. Saat tangan Arman menggenggam tanganku setelah semua selesai, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Aman. Mulai hari ini, aku akan jaga kamu, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya setelah ditinggalkan Reno, aku percaya pada seseorang lagi. Malam itu bukan malam romantis seperti di cerita. Aku duduk di ranjang sambil memeluk perutku yang kadang mengencang. Arman duduk di kursi, menjaga jarak yang sangat sopan. Kirana, kalau kamu belum siap bicara atau butuh ruang, aku mengerti. Aku mengangguk. Ada air mata yang jatuh begitu saja. Aku takut, Man. Bukan sama kamu, tapi sama semuanya. Arman mendekat, namun tidak menyentuhku. Kamu tidak harus kuat malam ini. Kamu sudah terlalu lama bertarung sendirian. Suaranya membuat dadaku panas, seperti ada pintu lama yang akhirnya retak dan terbuka. Aku ingin percaya bahwa pernikahan ini akan membawa ketenangan. Tapi di sudut hatiku, bayangan Reno masih menghantui. Cara dia meninggalkanku, wajahnya bersama asisten pribadinya, dan kata-katanya yang dulu membuatku kecil. Aku menunduk. Kalau nanti aku tidak bisa jadi istri baik, kamu kecewa nggak? Arman menggeleng, menatapku lembut. Kirana, aku menikahi kamu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberi tempat yang selayaknya kamu punya. Aku menangis. Hancur, tapi lega. Malam itu aku tidur sambil menggenggam tangan Arman, dan ketakutanku sedikit demi sedikit meredah. 3 hari setelah pernikahan, aku bangun dengan rasa nyeri aneh di pinggang. Jam 2 pagi, tiba-tiba air hangat merembes ke lantai. Arman, suaraku bergetar. Kirana, kamu kontraksi. Aku mengangguk sambil menahan sakit. Di tengah kepanikan itu, ponselku berbunyi. Nama yang selama ini ingin kulupakan muncul. Reno. Dunia seakan berhenti. Arman melihat raut wajahku dan langsung mengambil ponsel itu dengan tegas. Kamu nggak perlu angkat. Tapi dering itu seakan membangunkan seluruh rasa trauma dalam tubuhku. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ponselku terus berbunyi. Reno mengirim pesan demi pesan. Gue mau anak itu. Kirana lu harus balik. Gue nggak terima lu kawin lagi. Setiap kata menusukku seperti jarum. Kontraksiku makin kuat. Perutku mengeras hebat. Arman, aku takut. Arman menggenggam tanganku sambil menahan tenang. Aku ada di sini. Fokus sama nafas. Biarkan aku yang menghadapi dia. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian menghadapi ketakutanku. Di ruang bersalin, semuanya terasa kabur. Dokter berkata tekanan darahku naik drastis. Penglihatanku berbayang. Tubuhku dingin. Ibu Kirana, kita harus secepatnya membantu proses lahiran ini. Aku melihat Arman berdiri di sampingku. Matanya memerah. Kirana, tolong bertahan. Aku butuh kamu. Bayi kita butuh kamu. Bayi kita. Kata itu membuatku ingin menangis. Setiap kontraksi seperti mengiris tulangku. Sakitnya bukan hanya soal fisik, tapi karena aku takut tidak bisa melihat bayiku tumbuh. Kalau aku kenapa-kenapa, tolong jaga anak ini. Jangan bilang gitu, Kirana. Aku serius, Man. Arman mencium keningku sambil menahan getaran suaranya. Aku akan jaga kalian, tapi kamu harus tetap hidup, karena aku nggak mau jaga anak kamu tanpa kamu. Aku menggigit bibir, memaksa diriku bertahan. Proses lahiran terasa seperti berjalan antara hidup dan mati. Terasa sangat lama, tapi akhirnya tangisan bayi perempuan menggema. Aku langsung menangis. Arman mencium tanganku berulang kali. Alhamdulillah, Kirana, bayi kita sehat. Saat bidan menaruh bayi kecil itu di dadaku, aku merasa dunia berhenti. Aku memeluknya. Hai nak, maafin mama kalau mama hampir nyerah. Mama janji akan selalu sama kamu. Itu pertama kalinya aku merasa hidupku punya makna lagi. Setelah 3 hari, aku sudah cukup kuat untuk pulang. Arman menggendong bayiku hampir setiap saat. Seolah bayi itu adalah harta paling berharga. Suatu sore aku melihat mereka berdua tidur di sofa. Arman memeluk bayi itu sambil tersenyum dalam tidurnya. Dadaku penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa aman, rasa dihargai, rasa dicintai, tanpa syarat. Aku duduk di sampingnya dan menyentuh pipinya. Arman membuka mata.
Kenapa? Terima kasih. Sudah buat aku hidup lagi. Arman mendekat, menggenggam tanganku. Kamu tidak hidup karena aku. Kamu hidup karena kamu kuat. Aku cuma bantu ingatkan. Aku menatap bayi kecilku. Aku pikir aku sudah kehilangan segalanya. Tapi ternyata Tuhan simpan sesuatu yang jauh lebih baik. Arman tersenyum dan mencium dahiku. Keluarga kita baru mulai, Kirana. Dan di momen itu, aku tahu. Aku tidak lagi perempuan yang ditinggalkan suami saat hamil. Aku bukan lagi perempuan yang dihancurkan perselingkuhan. Aku Kirana. Perempuan yang bangkit, yang menemukan cinta yang benar, dan yang kini punya rumah di hati seseorang yang tidak akan meninggalkannya. Rumah itu bernama Arman, dan pelukannya selamanya menjadi tempatku kembali. Terima kasih sudah mengikuti kisah menyentuh ini sampai akhir. Setiap cerita selalu mengajarkan kita sesuatu tentang luka, tentang kekuatan seorang perempuan, dan tentang harapan yang selalu bisa tumbuh kembali meski dunia pernah runtuh. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pendapat kalian atau pengalaman hidup yang mungkin pernah serupa. Karena setiap cerita itu berarti, dan kalian tidak pernah sendirian. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah haru, nyata, dan penuh pelajaran lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Fadia Life Story, tempat di mana cerita hidup kembali bernapas.